Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa syarrif wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari yang mulia ini, di hari yang sangat agung ini, kita sama-sama duduk bersimpuh untuk melaksanakan kewajiban kita bersama selaku umat muslimin, melaksanakan sholatul jumu'ah berjamaah yang dengan tujuan adalah untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya amal-amalah yang akan kita bawa nanti tatkala kita berpindah alam dari alam dunia ke alam kubur alias alam barzah. Yang kita bawa hanyalah amal-amal kita. Maka pantas di mana Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah berkata, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Orang-orang yang masuk alam kubur tanpa bekal takwa, tanpa bekal amal soleh, seakan-akan dia menyeberangi lautan tanpa kapal. Bisa kita bayangkan saudara, lautan yang begitu luasnya, lautan yang begitu dalamnya, sebadan-badannya nyebrang tanpa kapal, tanpa sampan, tanpa perahu, terbayang oleh kita. Belum sampai ke tepian yang dia tuju, mungkin sudah hancur badannya. Bisa jadi tergerus dengan ombak yang deras, bisa jadi terbentur dengan karang yang keras, atau bisa jadi dimakan oleh binatang buas. Kenapa? Tanpa persiapan. Begitupun orang yang masuk alam kubur tanpa persiapan amal-amal soleh, maka kuburnya mungkin bisa menjadi hufratun min hufarinar, lubang daripada lubangnya neraka. Kenapa? Tanpa persiapan. Dan oleh karena Allah masih mengizinkan kita untuk hidup di alam dunia ini, gunakanlah sisa-sisa umur hidup kita ini untuk selalu beramal, beramal, dan beramal demi mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dalam kehidupan di alam kubur nanti yang sangat dominan adalah pahala sedekah kita. Sedekah ini akan menjadikan kuburnya terang seterang-terangnya. Maka pantas mereka berkata, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Allah menjawab, wa may yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ya Allah, andai kata engkau menangguhkan kematianku satu saat aja ya Allah, andai kata engkau menangguhkan kematianku 1 jam saja ya Allah, aku akan bersedekah, aku akan beramal soleh
Tapi Allah menjawab, Allah tidak pernah mengakhirkan hidup seseorang. Tidak bisa dimundurkan kematian seseorang. Saatnya mati, pasti mati. Maka karena dia tahu pahala orang yang bersedekah itulah yang sangat dominan di alam kubur dan selalu menyertainya sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Mau'izatul Usfuriyah lil Imam Muhammad Abu Bakar di halaman 12, riwayat dari Sayyidina Imam Ali karramallahu wajhah, Rasul bersabda, as-shadaqatu iza kharajat min yadi sahibiha taqa'u fi yadillah qabla an tadkhula fi yadi sa'il wa tatakallama bi khamsi kalimatin. Uang yang kita keluarkan dari dompet kita, uang yang kita keluarkan dari saku kita, sebelum diterima oleh yang menerima, digenggam dulu oleh Allah. Dan itu harta yang kita keluarkan, uang yang kita keluarkan berbicara dengan 5 kalimat luar biasa. Apa kata harta tadi? Kuntu sogiron pakabartani, dulu saya kecil, karena engkau sedekahkan aku menjadi besar. Dimana kita lihat dan kita tahu sejarah seorang anak Nabi Nuh, anak Nabi Adam yang bernama Habil, pernah bersedekah seekor anak kambing. Karena ridho dia sedekah, ikhlas dia sedekah, dan sedekahnya diterima oleh Allah, maka diturunkan beberapa ribu tahun kemudian, tatkala penyembelihan Nabi Ismail, itu anak kambing sudah menjadi kibas yang sangat besar. Kuntu qalilan takabartani, dulu saya kecil, karena engkau sedekahkan saya menjadi besar. Nanti pun kita akan berada di padang mahsyar. Dalam sebuah kitab Qurtubi mengatakan 6.000 tahun, dalam suatu kitab Al-Tazkirah mengatakan 3.000 tahun. Kita akan berdiri, tak sehelai benang pun berada di badan kita, matahari pas di atas kepala kita, panas luar biasa, dan yang menaungi kita adalah sedekahan kita. Semakin banyak sedekah kita, semakin besar naungan di padang mahsyar, hingga kita mendapatkan kesejukan lagi, bukan kepanasan. Ini yang pertama. Yang kedua, kata uang yang kita keluarkan untuk sedekah di jalan Allah, kuntu qalilan pakasartani, dulu saya sedikit, lantaran kau sedekahkan saya menjadi banyak. Tidak ada sejarahnya orang yang suka sedekah jatuh miskin. Tidak ada sejarahnya orang sudah sedekah jatuh bangkrut. Tidak ada sejarahnya orang yang suka sedekah gulung tikar. Kenapa? Karena Rasul bersabda, mana kosomalun bisodakotin bal yasdad yasdad yasdad. Tidak akan kurang harta yang disedekahkan, maka akan bertambah, bertambah, dan bertambah. Kenapa? Hebatnya sedekah. Bahkan Allah pun berfirman, masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah seperti satu biji. Satu biji tumbuh 7 tangkai, 1 tangkai tumbuh 100 buah, berarti 1 dikali 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersedekah ikhlas karena Allah. Maka tiada orang yang miskin gara-gara bersedekah. Saya mempunyai seorang jamaah. Ini jamaah saya luar biasa. Dia punya satu toko baju, dan di depan toko baju itu disediakan satu kotak amal yang tiap hari dia masukkan 50.000. Setelah bulan puasa dia buka, diberikan kepada fakir miskin, janda-janda tua, guru-guru ngaji. Besok Allah kasih lagi cabang 1 toko lagi. Terus begitu, sudah berjalan 7 tahun, sekarang sudah memiliki 7 toko baju. Kenapa? Nggak ada sejarahnya orang yang bersedekah jatuh miskin, malah akan banyak
banyak dan banyak. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata harta, kuntu fanian fa'at koitani, saya binasa, saya hancur karena engkau sedekahkan, saya kekal di hadapan Allah. Kita pernah memiliki uang 500-an tahun 70, sekarang sudah nggak berlaku lagi. Kita pernah punya uang 1.000 rupiah tahun 80, sekarang sudah tidak berlaku lagi. Kuntu fanian, saya binasa, saya hancur, tapi lantaran tatkala sedang bisa dipakai ini uang kau sedekahkan, maka aku kekal di hadapan Allah, aku kekal di sisi Allah. Kenapa? Sedang laku itu uang, sedang berjalan itu uang, kita sedekahkan. Jangan sudah tidak laku kita sedekahkan, sudah tidak ada manfaatnya lagi. Dulu saya binasa, dulu saya hancur, lantaran kau sedekahkan, saya menjadi kekal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, kata harta mengatakan, kuntu aduan fa'ahbabtani, dulu kita musuh, banyak harta, banyak musuh, keluar dari ATM, dibegal sama seseorang, dia mendapat warisan banyak, banyak juga yang mengambil, banyak yang jegat, banyak yang curi, banyak yang merampok. Tapi karena kau tersedekahkan aku menjagamu, Masya Allah, aku jadi cinta kepadamu. Saking cintanya harta sedekah kepada kita, dia bela-bela kita sampai di alam kubur, bahkan sampai di hari kiamat, bahkan sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya beberapa tahun yang lalu dikirimi sebuah video dari Syria oleh teman saya. Ini ada satu peristiwa yang luar biasa terjadi. Ada seorang meninggal dunia, terjadilah prosesi pemakaman. 3 orang turun ke alam kubur untuk menerima jasadnya. Setelah diletakkan jasad ini, maka 3 orang yang tadi menerima jasadnya, 3-tiganya langsung pingsan. Lalu kata Tuhan saya, yang pingsan jangan dibangunkan, angkat, ganti dengan orang yang ketiga lagi. Begitu selesai sadar, maka ditanya 3 pemuda ini oleh sang Tuhan saya, wahai anak muda, apa yang menyebabkan Anda pingsan? Apa yang kau lihat di alam kubur ini pemuda hingga Anda menjadi pingsan? Kata anak muda, waduh Tuhan saya nggak sanggup melihatnya. Kenapa? Karena tiba-tiba itu kubur bersinar terang seterang-terangnya. Tiba-tiba itu kubur luas seluas pandangan mata, wangi sewangi-wanginya. Saya nggak sanggup melihatnya, pingsan 3-tiganya. Maka Tuhan saya ini bertanya kepada ibunya, karena ibu adalah orang yang paling dekat dengan anaknya. Wahai ibu, apa amal anak ibu hingga mendapat karomah yang luar biasa di alam kuburnya? Wahai Tuhan saya, ketahuilah ini anak saya selalu bersedekah kepada orang yang ingin pergi mengaji. Ada anak ditanya, mau kemana nak? Mau ngaji. Nih bekal buat ngaji, nih bekal buat gurumu. Setiap hari kalau ada orang pergi mengaji, dikasih bekal dan dikasih juga untuk gurunya. Lantaran itu sedekah akan terus menemaninya sampai di alam kuburnya. Ini luar biasa. Makanya orang yang dermawan, yang suka sedekah akan masuk surga lebih dulu. Dalam sebuah kitab diceritakan, begitu pintu surga dibuka, tiba-tiba orang yang haji mabrur pengen masuk surga lebih dulu. Ditanya oleh penjaga surga, Anda siapa? Saya orang yang pergi haji mabrur. Lalu ngapa? Saya ingin masuk surga lebih dulu. Memang kan kata Nabi, al-hajjul mabruru laisa lahul jazaun ilal jannah. Haji mabrur tiada balasan kecuali surga. Anda dapat dari mana? Dari guru saya. Punya adab dong sama guru. Masa guru didahulukan, dia mundur, malu, merasa malu kepada gurunya. Tiba-tiba datang orang yang meninggal dalam keadaan syahid fisabilillah. Saya ingin masuk surga lebih dulu.
Kata siapa? Kata guru saya waktu ngaji. Memang Anda siapa? Saya orang yang mati dalam keadaan syahid membela agama Allah. Anda punya akhlak dong dengan guru. Masa guru kau dahulukan, maka dia mundur. Lalu datanglah orang yang dermawan. Saya orang yang dermawan, ingin masuk surga lebih dulu. Memang kenapa? Karena Nabi bersabda, as-sahiyyu qaribun minallah, qaribun minanas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang suka sedekah, orang yang dermawan, dekat dengan rahmatnya Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surganya Allah, jauh dari nerakanya Allah. Kata siapa? Kata guru saya waktu saya ngaji, tolong dong punya akhlak, mundur dia. Akhirnya para ustadz, para kiai yang istiqomah dakwahnya ikhlas di jalan Allah dipanggil, silakan tuan guru masuk lebih dahulu. Apa kata tuan guru? Saya bisa taklim, bisa ngajar di sebuah masjid. Ini masjid berdiri karena ada orang yang dermawan. Orang dermawan selalu menyumbang, selalu mendonasikan uangnya di situ. Terjadilah masjid, maka terjadilah pengajian. Mustahil saya bisa ngajar di masjid. Ini masjid ada karena adanya orang-orang yang dermawan. Saya ngajar di musola, kata kiai tadi, ini musola terbangun gara-gara tangan para dermawan. Begitu para dermawan menyumbangkan hartanya berdiri musola, maka saya mengajar di musola tadi. Oleh karena itu silahkan para dermawan masuk surga lebih dulu. Luar biasa. Dan yang terakhir kata harta, kunta harisi al-an kuntu harisaka. Dulu engkau menjaga aku, duit Anda banyak, baru dapat warisan yang luar biasa, baru dapat obyekan yang luar biasa, Anda nggak bisa tidur, hingga Anda menyewa satpam, hingga Anda menyewa centeng, hingga Anda menyewa keamanan untuk keamanan uang Anda. Tapi sekarang saya yang akan menjaga Anda. Makanya orang-orang maaf yang mungkin gak pernah sedekah, tidak dijaga oleh Allah hartanya, bisa kena musibah tanah longsor, bisa kena musibah banjir bandang, bisa kena musibah kebakaran. Kenapa? Karena dia nggak pernah sedekah. Tapi kalau dia sedekah, dijaga oleh Allah hartanya sampai hartanya menjadi hal yang bermanfaat dan akan menuntun dia ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 5 kalimat yang keluar dari harta kita tadi menjadi pelajaran buat kita semua. Tatkala kita ingin bersedekah, sedekah itu ngomong kepada kita, yang pertama, saya kecil, karena kau sedekah saya menjadi besar. Saya sedikit, karena kau sedekahkan saya menjadi banyak. Saya punah, karena kau sedekahkan saya menjadi kekal. Saya menjadi musuhmu, sekarang menjadi temanmu. Dulu engkau menjaga aku, sekarang aku yang menjagamu sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan pelajaran buat kita hingga kita sering-sering beramal dan beramal agar mendapat ridho dari Allah dan kubur kita menjadi raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita, Allah mengampuni dosa istri kita, Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha. Allah berikan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, yang berlimpah, agar Allah izinkan kita menginjakkan kaki di Mekah Al-Mukarramah dan di Madinatul Munawwarah serta berziarah ke makam Rasulullah. Andai kata kita meninggal dunia, semoga meninggalnya kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu mana wa yakum wa iyyakum mimma fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.